saya juga menjadi bingung, aturan KUHP-nya adalah seperti itu, diuji di pra-peradilan, sementara ada kayak macam pertemuan. Kami ke pengadilan negeri ini, sedianya awalnya adalah mau daftar gugatan pra-peradilan. Nah, tetapi kemudian tim lawyer yang sudah bikin kuasa baru, ini yang bisa saya tunjukkan. Ada Toto 2345 LBH IKA UII, Ikatan Keluarga Alumni UII, LKBH IKA UII. Ada 5 orang tim lawyernya. Kemudian atas arahan kami membuat surat Kemenko Polhukam Pak Mahfud MD. Kami akan memberi surat karena ada tensi dari beliau, Kemenko Polhukam, untuk perlindungan terhadap Bu Nur Hayati. Jadi untuk pra peradilan masih dipending. Saya sebetulnya ini hari saya mau masukkan itu, tapi karena ada sinyal dari Jakarta untuk ke arah itu, kami menahan diri dulu untuk gugatan PP pra peradilan. Pak, bisa disampaikan pertimbangannya apa, Pak? Ya, pertimbangannya apa? Untuk tidak memasukkan pra peradilan. Pertimbangannya, saya menjadi sulit untuk menyampaikan yang pasti bahwa dari Kemenko Polhukam akan memberikan sebuah perlindungan, titik tengah lah, titik tengah penyelesaian apakah deponering dari perkaranya Bu Nur Hayati menunda, lanjut dulu ke perkara pokok si kubunya, barulah kemudian setelah itu bicara kasus Bu Nur Hayati. Nah, yang pasti kami sebagai tim lawyer adalah untuk menguntungkan dan melindungi Bu Nur Hayati. Jam 4 pun, jam 3 jam 4 sore ini LPSK apakah bisa mengambil atau tidak terhadap Bu Nur Hayati untuk melindunginya, sementara beliau lagi isolasi mandiri kan gitu ini hari. Nah, dia akan menurunkan timnya sore ini di Citemu. Nah, jadi itu ya pasti. Kenapa konteksnya pra peradilan dipending dulu, karena ini ada sinyal dari Jakarta. Pak, kenapa dua langkah itu tidak dilakukan bersamaan saja, Pak? Yang mana nih? Antara pra peradilan juga dengan ke Kemenko Polhukam, Pak. Nah, kemantapan ini baru bicara besok untuk urusan pra peradilan. Seperti hari ini kami udah siap. Tapi ada sebuah sinyal, entah apakah itu kita mau ada pertemuan dengan Polres atau apa sore ini, saya masih menanti sebelum LPSK setelah pulang dari PN. Sebentar. Maksudnya pertemuan dengan Polres itu apa, Pak? Saya belum tahu bagaimana. Yang pasti solusinya kalau win-win solution harus konkret. Pak, harus konkret. Oke, gini sebelumnya kan Bapak sejak kemarin mengatakan bahwa ini harus maju ke langkah pra peradilan. Dan sampai tadi pagi juga Bapak masih semangat untuk menyampaikan hari ini pra peradilan. Kenapa kok bisa sampai berubah pikiran? Apakah memang ada tekanan dari beberapa pihak untuk mencegah langkah Nur Hayati maju ke pra peradilan? Benar nggak Pak ada informasi intervensi dari pihak tertentu, Pak? Enggak. Jadi gini, kalau tekanan saya kira menjadi sifatnya negatif. Yang pasti ini memberikan arahan agar win-win solution ini jadi tidak sifatnya gugatan pra peradilan, tetapi pada akhirnya Ibu Nur Hayati tidak tersangka, tetapi kemudian pokok perkara maju yang saudara Kuwu itu. Petunjuk Barangkali dari itu siapa, Pak? Petunjuk tadi obrolan saat tim dari tim lawyer. Arahan dari siapa? Arahan dari siapa? Yang pasti surat kepada Kemenko Polhukam untuk segera dilayangkan di hari. Atau termasuk pertemuan dengan Polres nanti sore? Nah, ya sore itu ya ada pertemuan itu. Ada kaitannya dengan arahan tadi atau petunjuk tadi dengan Polres ini? Kalau dengan Polres saya kira kalau memang silaturahmi membicarakan sesuatu yang memang menjadi titik tengah penyelesaian ini, saya akan menghargai itu. Itu yang meminta siapa, Pak, untuk pertemuan di Polres, Pak? Dari tim lawyer ya, dari tim LBH IKA UII. Atau dari pihak kepolisian? Antara mereka ada kontak-kontakan. Saya hanya ngikut saja. Tapi lagi-lagi kalau tidak ada hasil akhir hingga sore ini,
maka itu harus disegerakan masuk Pak, daftar. maksudnya Pak, yang mengusulkan pertemuan itu apakah dari Polres menawarkan atau dari pihak kuasa hukum sendiri? Dari kuasa hukum saling kontak-kontakan kepada mereka Mereka sendiri apa Pak? dari pihak kepolisian. Pak, apa yakin? Memungkinkan tersangka status tersangka dicabut? Kan itu hampir tidak mungkin. ya? Iya, makanya saya juga menjadi bingung, aturan KUHP-nya adalah seperti itu, diuji di pra-peradilan, sementara ada kayak macam pertemuan. Artinya apakah ini menjadi, mohon maaf, sia-sia langkah yang memang ditempuh seharusnya pra-peradilan, tapi malah itu tidak ditempuh karena status tersangka itu tidak bisa dicabut. Iya, setidak-tidaknya seperti arahannya Pak Manajer Nasution, jikalah kalau sampai misal perkara pokok lanjut, perkara yang Bu Nur Hayati adalah menjadi berikutnya, tidak kemudian serta-merta ikut menjadi masuk salah. Artinya berkas yang berbeda Pak? Berkas yang berbeda. Pak, apakah tadi solusi yang terbaik dibandingkan pra peradilan, Pak? Menurut saya sepertinya itu. Seperti itu. Pak, Gitu. sorry Pak, untuk menegaskan konkretnya apa nanti Pak? Nah, nanti kan jam 3 jam 4 dengan LPSK bisa teman-teman Insan Pers juga bisa ketemu. Lalu kemudian apa hasil pertemuan kami ini hari, nanti kita bisa lihat, kita simak. Itu komunikasi langsung dengan Pak Mahfud Pak atau melalui siapa? Kemenkopolhukam dengan senior kami alumni UI. Karena beliau Pak Mahfud alumni UI, ya kita akan mengikuti saja arahan beliau. Suratnya sudah ada Pak sekarang? Sudah ada nih. Apa aja isinya Pak? Meminta apa? Maksudnya Ya intinya perlindungan hukum buat Nur Hayati, dan kemudian dari Nur Hayati. Nah, terus kemudian dan kemudian ya intinya bahwa mencabut status. perkara ini ya Sini Pak. sini Pak. Pak, boleh halaman berikutnya Pak? Terlalu panjang, berapa Berapa halaman itu Pak? Sedikit aja. Cuma 3 Pak. 7. Oleh Nur Hayati sendiri Nur langsung Hayati ke sendiri. Kemenkopolhukam ya. Dan akan dikirimkan suratnya ke Iya. Menko Polhukam. Iya, hari ini untuk bisa nyampe hari ini juga lah. Berarti permintaan pencabutan status, Pak ya? Iyalah, begitulah. Memungkinkan Pak emang secara Pak? Saya nggak tahu lah itu mekanisme hukum macam apa. Yang pasti ada kekuasaan yang bisa mengambil alih, menguntungkan buat rakyat bawah lah. Gitu aja udah. Berarti intinya Bapak aja nggak yakin ya dengan... Oh, saya yakin ada hasil yang insya Allah konkret. Kalau dasarnya ada nggak sih, Pak? Kalau tidak ada, Pengajuan secara status KUHP itu. tuh Pak. Secara KUHP ada nggak Diatur dasarnya? nggak di Ada KUHP? oh, dasar. kalau KUHP tidak ada mengatur begini, tidak ada. Tapi kalau Kemenkopolhukam memberikan sebuah atensi perhatian, macam LPSK, dari mana ada aturan KUHP-nya juga, mengambil seorang tersangka yang sudah ditangkap tersangka sudah P21, mengamankannya kan gitu, melindunginya. Kan enggak juga, bisa kan ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, gitu loh. Nggak dalam konteks Kemenkopolhukam Pak? Kemenkopolhukam karena arahan dia yang mau ambil alih ini perkara ini, ya bagi kami menguntungkan aja. Bukankah negara justru intervensi terhadap proses hukum Pak? Ya saya kurang tahu lah itu semua. Yang pasti apa hasil yang menguntungkan buat Ibu Nur Hayati itu aja. Pak, infonya LPSK mau ngapain Pak sini? LPSK mau melindungi kalau lah karantina, mau pindahkan karantina ke tempat dia. Dibawa ke Jakarta? Iya. Rencana begitu. Ada ancaman emangnya, Pak? Bagi kami lawyer, kalau mereka atas nama demi KUHP lalu kami lagi misalnya gugat pra peradilan atau lagi begini begitu, mereka akan melanjutkan karena P21 ke kejaksaan, siapa yang akan menjamin untuk tidak ditahan? Nah itu, sehingga LPSK akan ambil alih itu semua, ya bagus dong, gitu kan? Saya kira itu.